Nah, Rasul kan udah meninggal dunia nih, udah tiada, udah meninggalkan kita 15 abad lamanya. Ini malaikat Jibril bagaimana tugasnya? Apakah ini malaikat nganggur? Kan Al-Quran udah lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah wa aslamtu ridakum bila ilaha illallah wastu hawaiji bila ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bini sepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Arju, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita Bapak Haji Rokib, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita Bapak Haji Said serta Ketua Arisan Silaturahim Bapak Ustadz Adi Jayadi, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Husna ini, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih melimpahkan rahmatnya, masih menganugerahkan nikmatnya, teristimewa nikmat sehat wal afiat, panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah dapat kita gunakan untuk silaturahim, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka taklim dan arisan silaturahim malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dihitung, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuah pahala dan mendapat ridha Allah. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imamul ummah wajil karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, yang malam hari ini kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah silaturahim dan taklim pengajian yang merupakan sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah malam hari ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatul ujmanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini akan saya bahas tentang mutiara atau 10 mutiara yang bakal hilang dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai prolog atau pengantar, malaikat-malaikat itu punya tugas. Ada malaikat Ijroil, tugasnya mencabut nyawa. Barangkali ini adalah malaikat yang paling sibuk. Yang paling sibuk, apalagi kalau ada bencana nih, ada ribuan yang meninggal, sibuk nih malaikat Ijroil, tugasnya mencabut nyawa. Ada lagi malaikat Ridwan, penjaga surga. Malaikat Malik, penjaga neraka. Nah,
malaikat-malaikat ini memang memiliki tugas masing-masing. Ada satu malaikat yang tugasnya berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Tugasnya adalah menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasul kan udah meninggal dunia nih. Udah tiada. Udah meninggalkan kita 15 abad lamanya. Ini malaikat Jibril bagaimana tugasnya? Apakah ini malaikat nganggur? Kan Al-Quran udah lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Nah, ini ada kisah tentang bagaimana malaikat Jibril bertugas pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Ini ketika Rasul sakit itu Rasul sudah tahu bahwa beliau bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Jibril bolak-balik nengokin kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Rasul nanya begini, "Ya malak Jibril, apakah kamu akan turun ke bumi, ke dunia setelah aku tiada?" Ini kan tadi tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini Rasul nanya, "Ya Jibril, apakah kamu akan turun ke dunia setelah aku tiada, setelah aku meninggalkan dunia ini?" Kemudian kata malaikat Jibril, "Masih ya Rasulullah, aku akan turun ke dunia untuk mengambil 10 mutiara hidup sepeninggal engkau dari umatmu, dari kita umat Islam." Jadi kita punya mutiara hidup, ini satu-satu akan diambil oleh malaikat Jibril. Dan inilah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Muhammad SAW. Dan nanti satu persatu, bahkan udah kali ini, itu 10 mutiara ini bakal hilang dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ternyata Jibril itu punya tugas. Setelah Rasulullah meninggal dunia, ada tugas yang diemban oleh malaikat Jibril untuk mengambil satu persatu 10 mutiara yang bakal hilang dari umat Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut dengan Juratul Hayah, mutiara hidup. Nah, apa itu? Yang pertama, mutiara hidup yang bakal diambil oleh malaikat Jibril dari dunia adalah yang pertama al-barakah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak ayat yang mendukung, yang menyatakan tentang hidup ini harus berkah. Laukanal qura la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Kalau seandainya sebuah penduduk ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami buka, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Nah, hidup berkah. Cuma nih sayangnya, ini keberkahan lambat laun hilang. Ada orang yang kaya raya, punya duit banyak, tapi hidupnya nggak berkah. Kita lihat rumahnya mewah, keluarganya kita lihat rukun, tapi di dalamnya luar biasa cekcok, nggak ada keberkahan, merasa kurang, merasa mengeluh terusnya, karena keberkahannya telah diambil oleh malaikat Jibril. Nah, makanya nih syarat utama untuk mendapatkan keberkahan adalah tadi dalam Al-Quran disebutkan kita senantiasa harus bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah inilah yang membuat kita berkah. Salat, sedekah, puasa dan sebagainya, itu yang mendatangkan berkah.
Nah cuma nih di akhir-akhir zaman ini keberkahan udah mulai hilang. Sudah mulai hilang keberkahan. Dan banyak kita rasakan. Ada orang yang punya pekerjaan, kita anggap ini pekerjaannya luar biasa. Banyak yang orang menginginkan jabatan tinggi, tapi tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Karena lambat laun keberkahan itu diambil oleh malaikat Jibril dari tengah-tengah hidup kita. Itu yang pertama, mutiara yang pertama yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah dari umat Islam adalah keberkahan. Yang kedua adalah al-mahabbah, rasa cinta yang bersemayam di hati manusia. Ini al-mahabbah ini luar biasa, sebab Rasul mengajarkan kepada kita saling cinta mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti engkau mencintai diri sendiri. Tuh. Tapi sekarang mah udah egois, udah masing-masing. Cinta kepada teman, cinta kepada tangga, atau cinta kepada yang lainnya udah pudar. Ini mutiara hidup yang lagi diambil oleh malaikat Jibril. Bahkan ada anak udah nggak cinta sama ibunya. Ada anak udah nggak cinta sama ayahnya. Ada sebaliknya, ibu udah nggak cinta sama anaknya. Itulah lahir udah dibuang. Banyak kan ya cerita tentang ada bayi-bayi yang dibuang. Itu karena udah cinta ini, rasa cinta sudah hilang. Itu yang pertama. Ya kita kadang-kadang merasakan seperti ini. Cinta antara makhluk dengan makhluk, saudara dengan saudara, kakak dengan adik, adik dengan kakaknya. Pokoknya ini udah mulai pudar nih rasa cinta. Ini pertanda rasa cinta ini lambat laun sedang diambil oleh malaikat Jibril. Yang ketiga adalah, ini masih nyambung dengan yang kedua, namanya al-marhamah. Kasih sayang di antara keluarga semakin menipis. Itu di televisi, di media sosial, ada anak nuntut orang tuanya. Masya Allah. Mau dipenjarain tuh ibunya. Ya Allah. Itu rasa kasih sayang udah luar biasa, udah hilang. Itu ada istri digorok sama suaminya. Kan asalnya cinta, dia mahabbah, dia saling sayang asalnya. Dihilang tuh. Bahkan ada ibunya dibunuh sama anaknya gara-gara sepele minta motor tuh. Anak nggak diturutin nih anak nih. Ibunya digorok sama anaknya. Itu rasa cinta, rasa kasih sayang udah pudar di antara kita. Luar biasa ini. Inilah akhir zaman. Ini mutiara hidup nih, marhamah. So, kata Allah dalam Al-Quran, itu kita nih salah satu tanda orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad adalah ruhama'u bainahum. Saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Itu ciri umat Muhammad SAW. Tapi marhamah atau ruhama udah mulai pudar. Kasih sayang udah mulai pudar. Atau dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Saling sayang menyayangilah kalian terhadap penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Tapi nyatanya al-marhamah, ruhama sudah mulai pudar. Nah, ini petanda sudah akhir zaman. Ini lambat laun al-marhamah sedang diambil oleh malaikat Jibril. Yang keempat adalah al-adl, keadilan. Ini juga sama. Keadilan pemimpin atau hakim atau yang lain lah udah nggak ada. Ada sih ada, cuman kadang-kadang udah melenceng. Tadi saya lihat di TV One itu ada orang mau ngerampok, mau maling nih. Kemudian yang punya rumah
atau mungkin yang jagain nyegah, itu maling dibacok. Sekarang dituntut yang dibacok. Malingnya malah nuntut balik. Katanya ya itu di penganiayaan. Sekarang itu luar biasa, keadilan itu mulai menipis. Nah, maka ini adalah keadilan adalah salah satu mutiara hidup di tengah-tengah Nabi yang sedang diambil oleh malaikat Jibril. Yang kelima adalah al-haya. Apa itu al-haya? Rasa malu. Baik malu kepada Allah maupun malu kepada manusia. Udah enggak ada malunya. Itu terutama di hati-hati para wanita perempuan kita. Udah enggak ada rasa malu. Ya Allah, ini malu ini kan mutiara. Itu bentengnya iman adalah salah satunya al-haya. Kalau iman ada malu, luar biasa. Ini ada orang iman, malunya enggak ada. Nah, malu ini adalah mutiara, udah luar biasa. Rasa malu enggak ada. Malu sama jabatannya, malu sama kedudukannya, malu sama keluarganya, udah enggak rasa malu sekarang itu. Ini lambat laun akan hilang dari umat Islam, dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mutiara yang sedang diambil oleh malaikat Jibril seperti kalau Rasulullah adalah as-sabru, kesabaran. Kan katanya yang namanya sabar, innallaha ma'as sabirin. Tapi nyatanya kalau kita ke tempat keramaian ada orang kesenggol di kita, ribut. Itu kadang-kadang di kampung banyak itu yang namanya kerusuhan. Sekarang itu ada namanya geng motor. Itu luar biasa. Kesabaran udah mulai hilang. Nah, kesabaran ini itu kan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh kepada kita untuk meminta kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Nah, ada juga orang yang sholat nggak sabar. Pokoknya yang namanya sabar itu, ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, as-sabur. Tetapi sifat sabar di umat Islam ini udah mulai berkurang. Yang ketujuh adalah al-wara'. Al-wara' biasanya ini untuk para ulama, para guru. Ini waroknya udah mulai pudar. Warok. Warok itu adalah salah satu untuk menjaga kehormatan. Jadi kehormatan atau warok ini udah mulai hilang lambat laun, termasuk juhud. Yang kedelapan adalah as-sakha. As-sakha itu adalah sifat kedermawanan dari orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya kan salah satu sifatnya adalah suka dermawan, suka menyisihkan hartanya buat anak yatim, buat ini, buat itu. Ini orang-orang kaya juga sudah mulai terkikis sifat sakhoknya, kedermawanannya. Ada imam yang ngasih tapi ingin dipuji, ria, ingin disanjung, ada. Tapi orang-orang yang benar-benar waro atau orang-orang yang benar-benar yang sakho, dermawan dalam soal hartanya sudah mulai jarang. Ini pertanda mutiara hidup dari umat Nabi kita Muhammad sedang diambil oleh malaikat Jibril. Makanya orang-orang yang senantiasa kalau kita ini dermawan, itu salah satu orang-orang yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan yang sedang diangkat, yang sedang diambil adalah yarfaul Quran, menghilangkan ruh hasiah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Al-Quran hanya sebuah bacaan, dibaca tapi enggak ada ruhnya. Padahal yang namanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Barangkali kalau kita beli barang yang kecil aja, kita beli ini nih, beli HP
atau beli remote, jangan yang beli yang gede-gede lah, mobil, motor, itu biasanya pabriknya, produsennya mengeluarkan apa itu? Bukunya, buku panduan. Beli remote aja ada buku panduannya, cara makainya, ini baterainya ini. Beli mobil aja, beli motor ada panduannya, ada pedomannya. Supaya kenapa? Supaya barang yang kita beli, yang kita pakai nggak cepat rusak. Jadi kalau kita ngikutin aturan buku itu, ini barang yang kita beli nggak bakal rusak, artinya nggak cepat rusak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama. Allah itu menciptakan kita manusia sebagai Khalik, pencipta manusia, juga memberikan buku pedoman. Ikutin pedomannya. Kalau kita melanggar atau melenceng dari pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita akan rusak. Ujung-ujungnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk, pedoman buat orang-orang bertakwa supaya hidup kita lurus, benar. Nah, inilah Al-Quran. Ini kalau zaman dulu ya, barangkali Pak Haji Ardi ngalamin, itu Al-Quran jarang. Ada orang ada punya Al-Quran dulu tuh satu aja, sekeluarga satu. Itu kan rame-rame tuh. Itu warnanya udah agak coklat-coklatan ya. Iya, kuning, udah kuning. Itu ditaruh dibikin anuan tuh tempatnya. Itu kadang-kadang Quran itu jarang. Lah sekarang Masya Allah Al-Quran banyak. Di keluarga kita di rumah itu bisa 5, bisa 6, bisa 10 kali ya. Itu tapi hasiahnya, ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Nah, yang terakhir, mutiara yang sedang diangkat diambil oleh malaikat Jibril di tengah-tengah umat Islam adalah al-iman. Rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis tuh yang ujung-ujungnya yakhruju minad dunya bighairi iman. Kalau dia nanti keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa membawa iman. Iman ini kan kadang-kadang yazid, kadang-kadang yankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi yazid rajin ke masjid, lagi yankus males. Nah, lama-lama yankus hilang dah. Nah, ini mutiara. Sebab iman ini adalah mutiara yang terakhir, benteng terakhir kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, maka kita jaga iman nih. Nah, dengan apa? Dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah 10 mutiara yang sedang atau akan diangkat, diambil oleh malaikat Jibril sepeninggal Rasulullah SAW. Setelah Rasul wafat, tugas malaikat Jibril udah nggak ada lagi nurunin wahyu, ada tugas baru. Setelah meninggal dunia Rasul, maka malaikat Jibril itu mengambil 10 mutiara ini. Yang pertama adalah keberkahan, yang kedua adalah rasa cinta mahabbah, yang ketiga rasa kasih sayang al-marhamah, yang keempat adalah keadilan al-adl, yang kelima adalah rasa malu al-haya, yang keenam as-sabru, rasa sabar sedang diangkat, diambil. Yang ketujuh sifat wara' dan juhud juga sedang diambil, diangkat oleh Allah. Yang kedelapan as-sakha, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang kesembilan yarfa'ul Quran, ruh Al-Quran, hasiah Al-Quran juga sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir al-iman. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman Islam kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan banyak di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Juga bagi orang-orang yang sedang punya masalah, punya problem, punya urusan, dilancarkan urusannya, dimudahkan urusannya, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ma'as salamah wal barakah wasyifa wal hidayah bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafwan ya karim ilai karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bikal karim wa li'ajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa min jami' sayyi'at wa tarfa'u darajat wa tuballighna ka'asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil wa balligh maqaram Qur'anil ajib wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haja majlah husna hadiyatan minna wa sila wa rahmatan minka najila wa barakatan samila wa sadaqatan mutaqabbala al mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama jami'i ikhwanul salim wa sahabati wa qarabati rasulillah ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan awliya Allah minasuri wa suri imati rasidin, khususan abaina ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa qarabatina wa li ikhwina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyarik wal magharibiha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan almarhum Nurmani binti Fulan, almarhum Abdul Malik bin Fulan. Allahumma taqassana wa taqassahu wa taqassahum bi rahmah wal maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wal jannata ma'aswahum wa akrim nuzulahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hifari niran. Allahumma ij'alna sakura waj'alna sabura waj'alna auladana khususan aulada almarhum min ibadika as-salihin. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi adkhuli jannati. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi farham walidina, Rabbi farham walidina, Rabbi farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabbana بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخل والإخوان وسائر الهلان وكل جيم أنبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وزود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سل صلى
lam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi idadatus sisuhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.